Selamat berjumpa dengan perkuliahan teknologi reproduksi ternak. Pada kali ini kita akan membahas tentang teknik penampungan semen pada ternak. Ada berbagai macam teknik penampungan semen dilakukan oleh para sarjana atau para insinyur di bidang peternakan. Macam-macam teknik penampungan semen ini diantaranya adalah semen bisa langsung ditampung melalui sperma yang ada di vulva. Bisa juga digunakan dengan elektroejaculator, vagina buatan, dan beberapa teknik lainnya. Nah, di sini ada 5 macam atau 5 cara perolehan semen atau teknik pengambilan semen yang pernah dipraktekkan. Yang pertama adalah kita teknik pengambilan langsung pada vagina. Teknik ini biasanya dilakukan setelah terjadi kopulasi, biasanya ada sisa-sisa semen atau spermatozoa yang ada pada vulva. Diambil lalu diaplikasikan atau dimasukkan kepada saluran reproduksi atau vulva atau vagina dari ternak lainnya. Yang kedua adalah teknik pengambilan langsung pada testis. Nah, teknik ini biasanya dilakukan apabila terjadi kastrasi. Nah, biasanya ini dengan tujuan-tujuan praktikum atau penelitian-penelitian tertentu yang berhubungan dengan fisiologi. Atau karena ternak meninggal seketika dapat kita ambil untuk menyelamatkan plasmazoa atau spermatozoa dari hewan ternak tersebut. Yang ketiga dengan teknik pengerutan atau massage. Yang keempat adalah dengan menggunakan sebuah alat yang namanya elektroejaculator. Sedangkan yang kelima adalah dengan menggunakan vagina buatan atau artificial vagina. Biasanya disingkat dengan VB atau lebih sering kita gunakan dengan singkatan AV, artificial vagina. Nah, mari kita lihat satu persatu cara penampungan atau pengambilan semen. Yang pertama adalah pengambilan atau penampungan semen yang diambil langsung pada vagina ternak, pada vagina dari ternak yang kita ambil. Teknik ini merupakan teknik yang tertua dan ini adalah asal muasal munculnya ide untuk dilakukan inseminasi buatan. Konon dalam berbagai macam textbook diceritakan bahwa teknik ini pertama kali dilakukan oleh seorang pangeran Arab yang secara sengaja semen dari vulva atau vagina seekor betina yang baru saja selesai melakukan kopulasi. Lalu dengan menggunakan spons atau sebuah alat yang mudah menyerap, dia langsung mengambil dari vulva dan vagina lalu dipindahkan. Ya, jadi setelah selesai dipindahkan atau dioleskan ke dalam vulva kuda betinanya. Nah, konon katanya dari hasil persilangan inilah munculnya kuda-kuda Arab yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, memiliki kecepatan dan ketahanan yang sangat kuat ketika digunakan dalam kuda pacuan ataupun kepentingan-kepentingan lain. Teknik kedua adalah dengan massage atau pengerutan. Teknik ini biasanya diterapkan apabila pejantan memiliki potensi genetik yang bagus atau memiliki potensi genetik yang tinggi. Namun, pejantan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan secara alamiah. Baik karena libidonya yang rendah atau mempunyai masalah-masalah dengan kesehatan, terutama kesehatan organ kaki. Karena metode penampungan semen secara massage atau pengerutan ini dengan teknik sebagai berikut, yaitu kita memasukkan tangan ke dalam rektum
lalu melakukan pengerutan atau message pada ampula vas deferens dan kelenjar fascicularis ke depan dan ke belakang. Jadi pengerutan atau message dilakukan kurang lebih 2 menit. Dan metode ini membutuhkan sebuah keterampilan sehingga operator yang mengaplikasikan atau mencoba untuk menggunakan metode ini membutuhkan suatu latihan yang khusus. Sebelum penampungan dilakukan, disarankan penis dicuci, dibersihkan dengan air hangat dan NaCl fisiologis. NaCl fisiologis adalah cairan yang mengandung NaCl sebesar 1%. Namun dari teknik ini, kualitas semen yang diperoleh cukup rendah dalam hal volume, konsistensi, dan sifat-sifat baik makroskopis maupun mikroskopis yang dianggap lemah atau rendah. Yang ketiga adalah teknik penampungan semen dengan cara pengambilan langsung. Teknik ini dilakukan pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada ternak pejantan unggul yang mati karena kecelakaan atau hewan-hewan langka yang mati atau pada kasus-kasus penelitian. Dan ketika dia mati, belum terlalu lama sehingga spermatozoa masih berada di dalam testis maupun epidimis dalam keadaan hidup. Lalu dilakukan pembedahan ya pada organ reproduksi, dibedah skrotum, dibedah testis dan epidimis, lalu ditemukan atau diambil spermatozoa dengan cara dicuci dengan NaCl fisiologis, misalnya dibersihkan atau dilarutkan dalam NaCl fisiologis. Namun biasanya spermatozoa yang diambil dari testis umumnya masih sangat belum mengalami maturasi. Hal ini dicirikan dengan keberadaan tetes sitoplasma atau sitoplasma droplet. Oleh karena itu perlu dilakukan maturasi beberapa saat sampai spermatozoa ini telah matang, lalu dapat diaplikasikan dengan metode inseminasi atau metode-metode teknologi reproduksi. Penampungan dengan menggunakan elektroejakulator. Nah, elektroejakulator adalah sebuah alat yang dirancang sedemikian rupa yang berfungsi yang terdiri atas batangan karet dan ada elektroda yang nantinya akan dialiri dengan listrik. Teknik penggunaan elektroejakulator adalah pertama kita masukkan pejantan yang akan kita collecting atau koleksi semennya ke dalam kandang. Ya. Sebisa mungkin atau sebaiknya dalam kandang jepit atau keral. Lalu kita bersihkan kotoran di dalam rektum karena kotoran ini bisa mengotori semen dan semen yang terkontaminasi dengan kotoran baik itu feses maupun urin bisa mengakibatkan kematian. Lalu kita beri pelicin pada batang karet elektroejakulator. Setelah itu kita masukkan batang karet tersebut ke dalam rektum secara perlahan-lahan dengan kedalaman sekitar 40 sampai dengan 45 cm. Setelah itu dialirkan ya aliran listrik rangsangan arus bolak-balik dengan tegangan sekitar 30 sampai dengan 40 volt secara simultan berturut-turut masukkan ke angka 0 atau di setel ke angka 0 setelah sekitar 5 sampai 10 detik lalu dinaikkan lagi berulang-ulang. Selang beberapa saat kemudian setelah penis akan ereksi. Maaf. Setelah penis ereksi dan menunjukkan mau ejakulasi, maka kita siapkan alat penampung semen. Lalu semen akan tersemprot keluar atau disemprotkan oleh sapi keluar, lalu kita tampung pada alat penampung semen dalam sebuah wadah gelas yang transparan dan terbuat dari kaca. Hal ini adalah dengan tujuan
bisa langsung dilakukan pengamatan makroskopis terhadap kualitas dari semen tersebut. Ini adalah contoh-contoh atau gambaran dari alat elektroejaculator kit yang sudah lengkap. Ya, ini adalah tempat elektroejaculator kit. Di sini di dalamnya biasanya ada voltmeter, inilah elektroda. Di sini yang putih ini adalah elektroda yang nanti dialiri dengan listrik. Nah, ini kabel penghubung. Nah, lalu ini adalah alat untuk menampung semen. Kita lihat, nah ini. Nanti kalau ini sudah dipasangi seperti ini. Jadi di sini ada karet, lalu di bagian bawah dipasangkan dengan gelas penampungan. Nah, ini adalah berbagai macam contoh-contoh elektroda ya. Jadi ini karena ini dilihat kelihatan kecil tapi ini besar untuk berbagai macam ternak, sapi, domba, kambing dan lain sebagainya. Nah, ada juga model lama yang seperti ini. Nah, inilah namanya model Bailey Electro Ejaculator. Nah, ini cuma menggunakan baterai. Kalau kita lepas seperti ini. Berikut ini kita akan melihat bagaimana praktek atau teknik cara penampungan semen dengan menggunakan elektroejaculator. Nah, yang pertama kita siapkan dulu alat penampungannya, kita pasang. Ini adalah karet penampungan, ini elektrodanya. Nah, elektrodanya seperti di bagian belakang ada tanduk. Lalu kita bersihkan rektum. Rektum dibersihkan. Nah, saat dibersihkan kita lihat propetium mulai terlihat. Nah, perlahan-lahan penis akan keluar. Waktu penis keluar kita lakukan pembersihan pada propetium. Ya, propetium dibersihkan dengan menggunakan air hangat, perlahan-lahan. Nah, dibersihkan dengan tisu agar tidak terkontaminasi dengan urin. Ya, kita hindari jangan sampai tersentuh langsung pada gland penis karena gland penis penuh dengan syaraf-syaraf yang nanti membuat ternak menjadi trauma. Setelah bersih, lalu kita masukkan elektroejaculator secara perlahan. Ya, kita masukkan seperti ini. Kita pasangkan, hubungkan dengan aliran listrik. Nah, lalu kita mulai mainkan atau mengalirkan aliran dari 0. Lalu kita alirkan listrik 30 sampai dengan 40 volt. Nah, setelah itu lihat sperma akan tersemprot keluar. Lalu sperma yang tersemprot keluar ini kita tampung dengan ini alat penampung. Alat penampung ini ada seperti hammer, cuma bagian dalamnya kosong. Di sini dipakai ditutupi dengan karet. Lalu karet ini langsung seperti corong masuk ke dalam gelas penampungan. Nah, setelah beberapa saat kemudian kita lihat, nah ini semen sudah tertampung dan sudah terlihat semen pada gelas penampung. Setelah itu kita cabut kabelnya, kita tarik elektroejaculator perlahan-lahan. Jangan ditarik sekaligus ya, tapi digoyang-goyang. Yang kelima, teknik penampungan semen dengan menggunakan vagina buatan atau artificial vagina. Secara singkat, vagina buatan ini sejarah dan jenis-jenis vagina buatan yang pernah dikembangkan oleh berbagai ahli dalam bidang teknologi reproduksi. Pertama di Rusia dilakukan oleh Komorov dan Nagev pada tahun 1932. Mereka merancang sebuah vagina buatan yang pertama. Lalu berkembang berbagai macam vagina buatan oleh para ahli atau praktisi dengan berbagai macam model. Seperti muncullah para praktisi dari Universitas Cornell mengembangkan model Cornell dan di Amerika Serikat juga mengembangkan suatu model namanya model Denmark. Selanjutnya dikembangkanlah berbagai macam vagina buatan untuk bisa meningkatkan kemudahan dalam praktek maupun saat penampungan. Di negara tropis dikembangkan model yang lebih pendek seperti kita di Indonesia. Nah, model dari vagina buatan cukup pendek. Yaitu dikembangkan dari model buatan Rusia. Di mana model dari buatan Rusia ini terdiri atas
silinder karet kaku, ya sebuah silinder karet kaku seperti pipa, selongsong pipa. Berdiameter 5,5 cm. Sisi dalam silinder karet ditutup dengan lapisan karet berdinding tipis, di mana ujung-ujungnya dibalik melewati silinder luar untuk membentuk selubung kedap air. Nah, nanti kita lihat tujuannya apa, agar nanti bisa dimasukkan air. Lalu setelah itu tabung tersebut yang tadi kedap air itu diisi dengan air hangat secukupnya dengan suhu yang tertentu. Diharapkan dengan air panas tersebut saat kita aplikasikan suhu vagina buatan sekitar kurang lebih 42,5 derajat Celcius. Nah, sedangkan vagina buatan model Denmark, ya, model Denmark ini biasanya digunakan untuk penampung semen-semen di negara Amerika Serikat. Panjangnya lebih cukup pendek, yaitu sekitar 40 sampai dengan 70 cm, diameternya 6,25 kan lebih besar ya, karena banyak digunakan untuk menampung sapi-sapi Bos Taurus yang lebih besar. Diameternya, ini diameter luar, diameter dalamnya adalah sekitar 5,7 cm. Dimensi yang disebutkan di atas dapat diturunkan untuk pejantan yang lebih kecil kalau memang kita mau melakukan modifikasi. Dan wadah penampungan itu lebih dekat ke pengumpulan ejakulasi, lebih dekat ke wadah penampungannya. Setelah wadah semen terkena cahaya dan suhu lingkungan, karena apabila semen terkena cahaya bisa menimbulkan atau mempercepat kematian, kerusakan akibat shock, ya, full shock pada spermatozoa selama penampungan dalam cuaca dingin. Terkena cahaya akan mengakibatkan, apalagi kalau cahaya sinar matahari langsung, bisa menimbulkan hot shock. Lalu vagina buatan model Cornell itu dikembangkan oleh para ilmuwan dari Universitas Cornell. Itu panjangnya sekitar 71,20 cm, berdiameter 6,25 cm. Nah, lalu model ini, ya ini diameter dalam 5,7 cm. Model ini mengatasi kekurangan model Denmark dengan modifikasinya dilakukan dengan menutup wadah penampung dan mengekspos, ya, jadi penampung dan mengekspos keluar. Jadi gelas penampungan itu sudah ditutup, ya, ditutup dengan suatu bahan yang terbuat dari gabus misalnya, atau kain yang lembut yang tidak mudah terkena langsung cahaya, dan apabila terkena benturan tidak terlalu shock. Dan ini yang banyak digunakan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari vagina buatan, yaitu yang pertama adalah pipa, selang karet, atau sering disebut dengan silinder. Lalu ada, ya, disebut dengan kerucut direktur atau corong, ada botol koleksi atau gelas tabung reaksi. Nah, ada tas isolasi yang tadi dipakai untuk menutup gelas penampungan itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah tas isolasinya. Ini adalah botol koleksinya. Ini kerucut, ya, namanya kerucut direktur. Ini adalah selongsong dalam yang nanti dipasang dari sini sampai ke sana, ya. Jadi dibalik. Yang ini dimasukkan, lalu dibalik, dia balik sini, lalu dikuatkan, diikat dengan karet lain. Nah, ini kalau lihat lebih besar. Ini yang tadi panjangnya sekitar 60 cm. Nah, ini adalah kerucut direktur. Nanti dipasang ini gelas penampungan di bagian bawah sini, yang bagian atas yang lebih besar corong dipasang di bagian bawah dari vagina buatan. Nah, ketika selongsong karet ini dipasangkan di balik gini, maka di dalam ini terdapat ruang kedap udara. Ruang kedap udara itu yang nantinya akan dimasuki atau dimasukkan air. Di sini ada ventil yang bisa kita buka, masukkan air hangat atau air panas, yang kita berharapkan ketika kita lakukan aplikasi dia bersuhu sekitar 42,5 derajat Celcius. Setelah itu kita tiup sehingga bentuk vagina buatan itu dia elastis,
Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada juga dengan menggunakan gelas, dipasang langsung di sini. Nah, ini juga ada gambaran-gambaran berbagai macam model dari vagina buatan. Ini lebih pendek biasanya dipakai untuk ternak-ternak kecil. Nah, tapi semuanya memiliki prinsip yang sama, yaitu ada selongsong karet yang hitam ini seperti pipa, selongsong ya. Lalu ini adalah selongsong karet yang dibalik diisi, lalu ini adalah corong, kita tadi corong direktur, ini adalah gelas penampung. Nah, atau yang tadi ya, jadi dipasang langsung di sini. Atau yang ini macam-macam di internet ditawarin berbagai macam apabila ada yang ingin melakukan penelitian. Nah, kita juga punya beberapa di lab. Kalau bisa kita amati tidak corona, bisa langsung kita lihat di lab. Nah, inilah model-model selongsong dari vagina buatan dengan berbagai macam ukuran. Untuk teknik penampungan dengan vagina buatan, mari kita lihat video berikut ini. Kita perhatikan pertamanya ternak ini ya, ini kalau bisa dilakukan dengan tanpa kandang penjepit sangat bagus. Ini di India dilakukan dengan menggunakan sebuah penghalang lalu dipakai tiers atau pemancing. Nah, setelah itu, nah ini kalau ini sudah masuk di kral. Di sini dipakai ini penghalang agar ketika terlambat penampungan dia tidak bisa masuk. Nah, tidak bisa masuk. Jadi ternak jantan ini kalau datang langsung dinaikin, tapi kalau ada penghalang seperti yang digunakan oleh para ilmuwan di India, nah ini tidak masuk tapi langsung bisa ditampung. Nah, ketika dia naik, kita punya tangan, kalau kita dengan yang biasa menggunakan tangan kanan, nah tangan kiri kita itu kita memegang penis, kita belokkan ke dalam vagina buatan lalu tampung. Nah, ini adalah ini adalah tas pelindungnya. Nah, setelah penampungan selesai, langsung dilakukan penilaian. Penilaian pertama adalah penilaian makroskopis. Nah, setelah naik selesai ejakulat, penis akan kembali masuk. Ya, penis akan kembali masuk. Nah, ini juga digunakan dengan sapi-sapi ongol ya, sapi-sapi Brahman. Nah, ini lihat penampungannya dilakukan. Nah, ini biasanya diikuti dengan beberapa goyangan dilakukan oleh inseminator. Nah, setelah itu lalu dilakukan penilaian. Kita akan pelajari selanjutnya untuk pengamatan makroskopis dan pengamatan mikroskopis. Nah, demikian. Adapun syarat-syarat penampungan semen yang harus kita perhatikan, ya, jadi sebelum kita lakukan penampungan semen, kita harus memperhatikan beberapa syarat-syarat, yaitu yang pertama adalah membutuhkan keahlian untuk penampungan semen. Oleh karena itu, apabila kita ingin menjadi seorang collecting atau kolektor semen, penampung semen, maka membutuhkan latihan. Teknik vagina buatan adalah merupakan teknik yang paling banyak digunakan karena teknik ini memberikan kita hasil semen yang kita peroleh itu memiliki kualitas tidak berbeda signifikan dengan semen yang dihasilkan oleh sapi jantan ketika melakukan perkawinan secara alamiah. Nah, oleh karena itu, kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah membutuhkan keahlian. Oleh karena itu, latihan yang rutin perlu dilakukan. Lalu kita menyiapkan berbagai macam peralatan untuk penampungan. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu siapkan ya kandang kawin atau kandang jepit atau kandang kral. Siapkan kandang kawin, kandang jepit atau kandang kral. Yang biasanya kita gunakan untuk tiers atau pemancing. Pemancing ini biasanya hewan tipuan, placebo. Lalu setelah itu kita harus usahakan agar suasana lingkungan penampungan itu dalam keadaan tenang, sehingga ternak yang akan ditampung tidak mengalami stres atau ketakutan atau tekanan. Hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas semen yang dihasilkan. Suhu lingkungan saat penampungan harusnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.
Oleh karena itu, kita di negara-negara tropis seperti di Indonesia, terutama di Papua yang persis berada di bawah garis khatulistiwa, baiknya penampungan itu kita lakukan pada pagi hari ketika suhu udara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan pada saat itu ternak masih dalam keadaan tenang, ya, belum terlalu kekenyangan, belum terlalu stres, belum terlalu capek. Operator dalam kondisi sehat. Sebagai seorang operator atau kolektor harus dalam keadaan kondisi sehat karena berhubungan dengan ternak yang memiliki bobot yang sangat besar. Ya, di samping itu kesehatan dari seorang operator juga penting karena siapa tahu dia sakit penyakit-penyakit bersifat zoonosis bisa juga terjangkit pada ternak. Di samping itu, pertama bisa mencederai atau melukai operator, yang kedua bisa mencelakai atau melukai ternak, dan kesalahan dalam penampungan bisa menimbulkan stres, apalagi kalau kita salah tampung dan bisa melukai bagian penis, terutama gland penis. Nah, ini ternak akan mengalami shock, stres, dan trauma. Apabila trauma yang sangat dalam, maka selanjutnya ternak tersebut tidak mau lagi ditampung. Kebersihan kandang dan lingkungan adalah satu hal yang perlu diperhatikan, ya, karena kandang atau tempat penampungan yang kotor, maka di udaranya banyak mengandung mikroorganisme yang bisa berakibat atau mengkontaminasi daripada semen yang ditampung. Perlu diperhatikan, ya, setelah kita lakukan sterilisasi, ya, semua bagian harus dikeringkan. Artinya sterilisasi pada ternak. Ya, jadi kita bersihkan propetiumnya, penisnya dengan air hangat, dan dikeringkan. Maaf, ini kalau kita lakukan sterilisasi untuk alat-alat. Jadi setelah kita lakukan penampungan, maka perlu kita perhatikan bahwa alat-alat yang telah kita pakai, yaitu vagina buatan maupun elektroejaculator, harus dikeringkan dan disimpan dalam lemari atau inkubator yang tidak terkontaminasi atau terkena debu. Lapisan dalam atau selongsong dalam dari vagina buatan harus kita masukkan dan kedua ujungnya kita balik melewati ujung silinder karet, ya, silinder karet gelang yang biasanya dipasang pada kedua ujungnya sehingga membentuk selubung antara silinder dan silinder karet. Kerucut mengarah diikat pada salah satu ujung vagina buatan dan botol penampungan semen kaca dipasang ke ujung kerucut yang lebih kecil. Nah, maaf, ini tadi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bukan untuk penyimpanan, tapi ketika kita persiapan untuk melakukan penampungan. Jadi persiapan alat vagina buatan, ya, jadi disterilkan, dikeringkan, lalu dipasangkan lapisannya, ya, kerucut mengarah ke arah ke bagian dalam diikat. Nah, setelah merakit, selongsong diisi dengan air hangat secukupnya, yaitu sekitar setengah, yang suhunya sekitar 65 sampai dengan 70 derajat Celcius. Di mana diharapkan ketika nanti waktu diaplikasikan suhunya sudah mencapai atau turun mencapai 42,5 sampai dengan 45 derajat Celcius. Setengah daripada selongsong karet itu kita tiupkan atau kita masukkan udara. Suhu artificial vagina atau vagina buatan itu bervariasi tergantung pada musim dan cuaca di luar saat kita melakukan penampungan atau pengambilan semen. Kantong isolasi kita gunakan di lingkungan yang lebih dingin atau lebih panas untuk menghindari sengatan dingin atau sengatan panas pada spermatozoa secara langsung. Kantong isolasi digunakan untuk menutupi kerucut, ya, kerucut atau botol penampungan. Setelah selesai merakit vagina buatan, maka kita harus, ya, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita memberikan atau masukkan jeli pelumas yang steril. Ya, ini biasanya kita aplikasikan pada kedalaman sekitar 3 sampai dengan 5 inci pada bagian dalam silinder. Jadi dimasukkan pada bagian yang nantinya akan dimasuki oleh penis. Sebisa mungkin
jeli yang kita berikan itu tidak terlalu cair, sehingga dia tidak meleleh masuk ke dalam gelas penampungan. Apabila masuk bercampur dengan spermatozoa, maka hal ini bisa mengkontaminasikan spermatozoa sehingga kualitas spermatozoa akan artificial vagina harus diperiksa sebelum penampungan semen. Oleh karena itu, setelah tadi kita sudah memasukkan air yang air panas sekitar 60 sampai dengan 70 derajat Celcius, lalu kita ukur dengan termometer. Nah, termometer itu berfungsi sekaligus sebagai pengukur suhu dan juga untuk kita menggosok atau kita melumuri semua permukaan vagina buatan itu dengan pelicin atau pelumas. Biasanya digunakan penisilin ya. Tidak boleh berlebihan. Nah, lalu pelumas yang digunakan harus diperhatikan. Biasanya kita gunakan kaye jelly ya. Ini ada dijual di berbagai macam apotek. Atau juga bisa menggunakan Vaseline jelly putih steril atau minyak mineral putih. Atau juga biasanya digunakan permen karet. Ya, permen karet Traga 3 gram. Traga catch 5 mg gliserin dan 50 ml air sulin. Ini kita buat sendiri ya, 3 gram permen lalu tambah 5 ml gliserin dan 5 liter air dilarutkan. Nah, ini sudah bisa jadi pelumas pada vagina buatan. Nah, cara untuk jadi jelly lalu kita ratakan. Biasanya ini kita bagusnya bisa gunakan dengan pengaduk kaca atau bisa juga dengan sekalian dengan termometer. Jadi kita langsung termometer itu kita gosok untuk meratakan jelly tadi, pelicin. Di samping itu sekalian kita mengukur suhu. Ya, kita mengukur suhu. Oleh karena itu, kita harus sudah isi dulu dengan air panas. Jadi air panas itu kita isi dari ventilasi yang ada di sini. Ventilasinya dibuka, dipakai corong, masukkan air panas setengah sehingga terisi setengah di selongsong, lalu ditutup, lalu ventilnya nanti ditiup dengan angin atau udara. Lalu pejantannya disiapkan ya. Jadi persiapan pejantan donor semen sebaiknya dilakukan pada pagi hari, tadi saya sudah sampaikan, karena ternak lebih aktif dan perut masih kosong atau belum terlalu kenyang, tidak kekenyangan. Nah, di samping itu dia tidak terlalu capek karena baru selesai bangun tidur. Saat itu pejantan akan diangkut dari kandang ke tempat pembersihan. Ternak baiknya dimandikan sehingga seluruh kotoran yang ada bisa dibersihkan. Ternak diikat di dekat lokasi penampungan dan harus lokasi tersebut kering, tidak basah dan tidak licin. Kalau licin, basah bisa mengakibatkan ternak tergelincir. Tadi yang kita bilang celemek panjang yang tadi seperti dalam video, dan harus dibersihkan dengan larutan garam. Biasanya pejantan dibiarkan melihat pejantan lain saat menaiki betina atau dummy ya. Dan ini bisa menimbulkan atau meningkatkan libido. Libido yang tinggi berkorelasi nyata dengan kualitas semen yang akan kita tampung. Gerakan dummy saat maju dan mundur juga akan merangsang pejantan yang lain. Sehingga ketika diberikan kesempatan, dia akan segera cepat. Oleh karena itu seorang operator penampung harus sigap dan siap. Ketika ternak jantan itu dilepas dari ikatannya, dia langsung menuju ke ternak tirs atau pemancing atau dummy, lalu dia naik. Saat itulah kita langsung bisa lakukan penampungan. Penjualan penis dari propetium menandakan pejantan siap untuk ditampung. Pelaksanaan penampungan semen dengan AV atau VB vagina buatan. Nah, ya adalah kita harus siapkan pemancing atau tirs yang tadi atau dummy harus ditahan di kandang jepit. Dummy juga kadang-kadang digunakan saat penampungan semen. Pejantan diperbolehkan ke belakang tirs atau pemancing atau dummy ini dan 2 sampai operator yang bertugas untuk melakukan penampung lalu mendekati pejantan dari sisi kanan dengan memegang vagina buatan atau artificial vagina di tangan kanan. Saat pejantan naik dan siap untuk melakukan dorongan, operator menggunakan tangan kiri menarik penis
dari percutium dan mengarahkan ke artificial vagina yang dipegang pada sudut yang sesuai dengan testis. Selama proses penampungan tidak diperbolehkan menyentuh penis, terutama gland penis, karena akan menyebabkan ternak menjadi trauma. Ya, kalau jadi trauma, dia akan menjadi fobia. Kalau parah, maka ternak jantan yang sangat bagus yang kita harapkan sebagai sumber semen sudah tidak dapat lagi kita tampung. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Lalu artificial vagina harus diarahkan sedemikian rupa sehingga semen harus diejakulasikan ke dalam corong, ya, direktur atau langsung pada botol penampungan. Setelah selesai penampungan, tabung penampung segera dilepaskan dari corong sehingga tidak tercampur dengan sisa sperma atau urin dan kotoran yang masih menetes. Setelah pengumpulan semen, ya, vial pengumpulan segera dilepas, ditutup dengan sumbat bersih seperti diplester dengan label atau ditempelin label atau ditulisi dengan label identitas pejantan yang menghasilkan semen tersebut atau pejantan donor. Lalu ditempatkan dalam gelas kimia yang berisi air bersuhu sekitar 34 derajat Celcius. Dan sesegera mungkin, secepat mungkin dilakukan pemeriksaan atau penilaian pada semen tersebut. Demikianlah proses atau mekanisme tentang penampungan semen. Saya berharap apabila ada pertanyaan silakan disampaikan via WA group atau ya dalam bentuk VN atau dalam bentuk teks. Terima kasih. Sampai kita jumpa di pertemuan berikutnya.